Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Keluaran 24 ayat 1 sampai dengan 18. Judul renungan hari ini, kita bukan siapa-siapa tanpa darah Kristus. Apa yang dapat menghapus dosa kita? Tidak lain adalah darah Yesus. Tidak ada yang bisa untuk menebus dosa, hanya darah Yesus. Kebaikan kita tidak dapat menghapus dosa-dosa kita selain darah Yesus. Tidak ada yang dapat membayar harga yang diakibatkan oleh dosa kecuali darah. Ketika Tuhan mulai membentuk bangsa Israel pilihannya, Dia memberi mereka instruksi yang tidak hanya membedakan Israel dari bagian dunia lainnya, tetapi juga mengarahkan mereka kepada Mesias yang akan datang. Dalam bacaan kita hari ini, perjanjian antara manusia dan Tuhan diteguhkan. Orang-orang Israel sekali lagi membuat pernyataan yang berani bahwa mereka akan melakukan semua yang Tuhan perintahkan bagi mereka. Kemudian Tuhan memimpin Musa dan para tua-tua melalui suatu bayang perjamuan terakhir dan rencana utama Tuhan untuk menebus umat manusia. Dalam ayat yang ke-8 kita membaca, kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramnya pada bangsa itu, serta berkata, "Inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu." Berdasarkan segala firman ini, Yesus menggemakan kata-kata ini selama perjamuan terakhirnya dengan murid-muridnya. Ketika Dia berkata, sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Matius 26 ayat 27-28. Sebaik apapun kita, seberapa baik moral kita, dan seberapa baik kita menjalankan peraturan agama, tidak dapat menyelamatkan kita tanpa darah. Mereka yang hidup menunggu Mesias untuk diselamatkan oleh pengharapan mereka dalam darah yang akan ditumpahkan bagi mereka. Kita yang hidup setelah pengorbanan Mesias diselamatkan oleh pengharapan kita dalam darah yang ditumpahkan untuk kita. Sejak awal, Tuhan mencoba menjelaskan kepada kita bahwa kekuatan ada di dalam darah. Setelah dosa pertama, darah tertumpah ketika dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Kejadian 3 ayat 21. Ketika orang Israel bersiap untuk melarikan diri dari tanah perbudakan, darah anak domba kurbanlah yang menyelamatkan anak sulung orang Ibrani. Keluaran 12 ayat 13 mengatakan, "Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir." Sejak awal, darah menutupi dosa untuk membuat mereka bersih. Ini adalah rancangan Tuhan sejak awal. Butuh ribuan tahun sebelum umat manusia siap untuk memahami bahwa darah hewan untuk menghapus dosa mereka terbatas. Pengorbanan perlu diulang terus-menerus karena manusia berdosa begitu sering mengulangi kegagalan kita. 2000 tahun setelah penyaliban, kita masih bergumul untuk memahami cara Allah untuk mengampuni dosa. Tidak peduli apa yang telah kita lakukan, tidak peduli siapa kita, darah menutupi semuanya. Akibat dosa seluruh dunia dikutuk, hingga dosa pribadi yang tersembunyi di dalam hati kita. Namun darah Kristus menutupi semuanya. Biarkan darah Yesus melapisi tiang pintu hatimu. Izinkan itu untuk meneguhkan perjanjian rencana Allah dengan diri Anda. Dalam Keluaran 24 maupun dalam kehidupan kita hari ini, perjanjian kasih dan rencana Allah bagi umat manusia tidak ada hubungannya dengan upaya dan kemampuan manusia sehingga darah ditumpahkan. Namun semua semata-mata oleh karena kasih Allah kepada manusia, sehingga manusia diselamatkan oleh darah Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.